Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, lalu Bapak Agus Hadianto, dan semuanya saja, tak lupa juga yang kami hormati Ibu Ketua LLHPB Jawa Tengah, PWA Jawa Tengah, Ibu Dr. Randa Lilik Pri Hantini, dan semua saja yang hadir di ruang Zoom meeting LLHPB Jawa Tengah dalam rangka audiensi GMPS, Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah tahun 2021. Pada malam hari ini, Senin malam tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat cantik semua yang putri, dan semua yang bapak-bapak yang hadir, Masya Allah. Semoga hadir kita di Zoom meeting pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses untuk gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah 2021. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan kita pengikutnya di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Lala, silahkan membacakan susunan acara. Dipersilahkan. Audiensi GMPS 2021. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua prolog oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Safrudin CS MT IPM. Yang ketiga, prolog pengantar pemaparan juklak atau petunjuk pelaksanaan GMPS oleh Ketua LLHPB. Yang keempat, pemaparan juklak GMPS di lapangan. Yang kelima, arahan Ketua PWM Jawa Tengah. Yang keenam, tanya jawab atau diskusi. Yang kelima, closing statement. Yang keenam, penutup. Baik, para hadirin, marilah sebelum kita mulai, kita baca dengan bacaan basmalah. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah buka acara audiensi GMPS tahun 2021 ini. Semoga dengan membaca basmalah tadi, insya Allah Allah ridho dengan kegiatan kita malam hari ini. Amin. Oke, Pak Tafsir, Mbak Lili, Pak Agus, Pak siapa lagi ya? Bu Husna Hayati, Bu Dani Ana, Mbak Farah, dan semuanya saja nggak kelihatan di layar televisi, di layar laptop saya. Oke, kita lanjut dengan acara yang kedua, yaitu prolog oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kami persilahkan untuk Profesor Dr. Insinyur Safrudin. Dipersilahkan. Monggo Bapak. Mohon maaf. Enggak ada kok. Ya, mohon maaf Pak Safrudin sepertinya Ada anu Pak Agus. Ya, Oh Pak Agus. Iya. Pak Agus Ardianto. Sesuai data dari Mbak Deni, jadi saya sebagai MC membacakan info yang kami dapatkan dari Mbak Deni selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup. Oke, Pak Agus Haryadi ya, Pak Agus Hadianto. Maaf Bapak, saya tadi saya bersedia dihukum deh. Ini salah baca ini. Jadi kami ralat prolog
disampaikan oleh Bapak Agus Hardianto mewakili Majelis Lingkungan Hidup PWM Jawa Tengah selaku sekretaris nggih, Bapak. Betul, betul. Alhamdulillah. Jadi Iya. saya jangan disalahkan, Pak. Yang salah ngasih info itu. Iya, iya. Monggo Pak Agus dipersilahkan. Koreksi saja, ketua majelisnya itu Profesor Dr. Insinyur Budiono. Ladalah, salah Iya. lagi. Iya. Mbak Deni, halo. Yang memberi informasi ke saya jam 5 sore tadi. Ya, enggak apa-apa, itu enggak ya. apa-apa. Iya, enggak Ya, apa-apa, kita nyuwun pangapunten. Jadi malah kita jadi tahu. Kita persilakan Bapak sepenuhnya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah ini kan nikmatan bisa bertatap muka lewat dunia maya ini dengan Pak Ketua PWM ini. Di tengah kesibukan beliau jadi memajukan Muhammadiyah. Sekarang lewat WHF gitu ya. Ya, semoga Pak Tafsir dan keluarga serta warga Muhammadiyah selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang kita termasuk ikutnya dia. Ya. Bapak M yang ini kami ringkas saja karena acaranya masih banyak, mungkin yang akan selanjutnya. Jadi yang pertama maksud kehadiran kami pada audiensi dengan Pak Tafsir ini yang pertama ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa atas inisiasi Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PWA Jateng itu mengajak Majelis Lingkungan Hidup PWM Jateng untuk melaksanakan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang merupakan bagian dari Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2001 yang insya Allah itu Hari Peduli Sampah Nasionalnya jatuh pada tanggal 21 Februari 2021. Nah, sekaligus pada kesempatan ini nanti juga akan melaporkan perkembangan kegiatan persiapannya. Kemudian selain maksud audiensi ini juga tujuan kami ingin mendapatkan arahan nantinya dari Pak Tafsir bagaimana sebaiknya melaksanakan kegiatan ini agar terlaksana karena yang diajak untuk kerjasama sampai sampai mudah-mudahan bisa mencapai seluruh warga Muhammadiyah baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi di amal usaha Muhammadiyah dan Ortom dan lainnya gitu. Dan terutama juga di kantor-kantor PWM dan PDM ini nanti. Nah, kemudian nanti juga akan ada beberapa bentuk kegiatan yang akan dilakukan secara makronya itu. Yang pertama nanti akan kita sampaikan sosialisasi bagaimana menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga Muhammadiyah di dalam pengelolaan sampah. Jadi nanti kita akan lewat webinar, ya, ada narasumber dan unsur praktisi, juga narasumbernya, unsur praktisi pengelola sampah. Nah, dalam kesempatan ini kami juga sekaligus mohon berkenan pula Pak Tafsir untuk menjadi salah satu narasumbernya. Karena kalau ada Pak Tafsir ini sekaligus bisa memberikan motivasi untuk warga gitu. Mudah-mudahan nanti bisa wonten wektalipun akan dilaksanakan nanti insya Allah pada awal Februari tanggal 6 dan tanggal 13 itu 2 sesi. Kemudian ada kegiatan pemasangan banner, kemudian ada spanduk, stiker untuk pengelolaan sampah gitu. Dan kemudian juga ada publikasi berupa bisa tulisan, bisa foto, video, kemudian lewat media sosial, mungkin juga lewat website,
dan juga mau bincang-bincang di teras Singosari itu dengan CM Radio yang bekerja sama dengan MPI, di mana Pak Teguh sudah luar biasa mau support itu. Ya. Nah nanti saya kira itu yang 3 kegiatan besarnya. Nanti secara rinci kegiatan tersebut akan dijelaskan Bu Lili selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah. Jadi dengan majelis lingkungan ini, majelisnya hanya lingkungan hidup. Kalau di Aisyah ada penanggulangan bencana, jadi tambah luar biasa ini. Kemudian juga ada ketua divisinya untuk lingkungan hidup sendiri di PWA itu, nanti Bu Deni juga akan menjelaskan itu bersama Bu Lili. Nah, yang terakhir dalam kesempatan ini, dalam kesempatan audiensi ini, alhamdulillah kita hadir bersama kita ini dari beberapa unsur, beberapa diantaranya dari LLHPB, dari LK, dari Majelis Dikdasmen, Aisyah itu ya, IGABA, kemudian dari LPPA, kemudian dari Muhammadiyah itu dari MLH, MPI, dan kita undang juga MDMC. Jadi mudah-mudahan yang MDMC sudah bergabung gitu. Saya kira itu dari kami, khususnya untuk Pak Tafsir dan juga yang hadir. Mudah-mudahan niat dari kita semuanya untuk mengingatkan kembali bagaimana kita sebaiknya tidak terlalu banyak untuk menghasilkan sampah itu, bisa mulai perlahan disadari, dan kemudian kita mulai peduli untuk tidak melakukan itu gitu. Sebagai contoh yang sederhana sekali, saya walaupun menggunakan masker, tetapi masker itu jarang sekali saya cuci ulang gitu, walaupun itu maskernya masker medis misalkan gitu. Cara mencucinya saja yang bagaimana caranya supaya bisa dipakai kembali. Kalau tidak itu luar biasa sampah masker itu yang terbuang gitu. Nah, ini kita sadarkan juga terutama nanti di di tempat-tempat yang memang bisa jadi mungkin banyak sekali memanfaatkan atau menggunakan media-media yang mungkin nanti juga dapat menimbulkan sampah atau timbulan sampah. Saya kira itu prolog dari kami. Mudah-mudahan memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dikerjakan yang diinisiasi oleh ibu-ibu dari LLHPB PWA Jateng dan disupport teman-teman dari MLH dan MPI serta Dikdasmen dan MDMC. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute itu Bu Dian. Bapak Agus Hardianto, juga tuh ada Pak Saprudin tuh kelihatan di sini. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Mbak Lala akan membacakan acara selanjutnya. Silahkan. Baik, kita menginjak acara selanjutnya yaitu prolog pengantar pemaparan juklak atau petunjuk pelaksanaan GMPS oleh Ketua LLHPB PWA Jawa Tengah, Dr. Randa Lili Prihantini. Disilahkan. Monggo Bu Lili. Moodnya belum dihidupkan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuhan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, nggih. Semua sehat, Pak Tafsir sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Nggih. Yang kedua, salat dan salam semoga terima kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Tafsir selaku pimpinan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bu Gusnul, Wakil Ketua Koordinator LLHPB dan LK, Pak Agus Hadiarto, Prof. Safrudin, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman LHPB tentunya yang pada saat ini mengikuti Zoom. Pak Tafsir dan teman-teman semuanya, perlu kami sampaikan bahwa GMPS ini dilaksanakan ansih oleh LHPB baru tahun ini. Semoga nanti lancar. Yang semula tahun 2019 itu kami sebenarnya yang melaksanakan ada gerakan pungut sampah atau gerakan Muhammadiyah pungut sampah. Waktu itu di tahun 2019 itu kami diundang oleh PDA Jepara, ya, MDMC Jepara, yang dimana kebetulan di sana juga ada sosialisasi TB Care. Maka kami mengikuti kegiatan gerakan Muhammadiyah pungut sampah di Karimun Jawa. Nah, kemudian pada tahun ini karena ada perpanjangan, ini manfaatnya perpanjangan periode ya Pak Tafsir ya. Harusnya 2020 sudah off, tapi kemudian sampai 2022, wah ini apa ini? Programnya harus apa dan lain sebagainya, maka kami sepakat dengan teman-teman dalam perpanjangan ini kami akan mengadakan ABC dan lain sebagainya. Salah satu adalah gerakan Muhammadiyah peduli sampah. Kalau yang tahun 2019 terkenalnya adalah gerakan Muhammadiyah pungut sampah. Tapi kemudian dari Ketua Divisi LHPB itu Bu Deni itu nek pungut kok kayaknya gimana gitu. Kemudian konotasinya agak kurang srek lah. Kemudian akhirnya diganti dengan kata peduli. Kalau peduli kan agak konotasinya agak positif. Nah, maka kemudian akhirnya kami kemudian memutuskan untuk membuat gerakan atau membuat kegiatan gerakan Muhammadiyah peduli sampah. Kenapa kata Muhammadiyah? Karena kami LHPB pada dasarnya adalah tidak akan gendero sendiri gitu, karena kita adalah omor. One Muhammadiyah, one respon, satu kegiatan itu akan kemudian dikenang, kemudian akan ditempelkan di dada ibu-ibu itu akan ini adalah Muhammadiyah. Jadi bukan hanya Aisyah. Karena Aisyah adalah ansihnya adalah ortum khusus dari Muhammadiyah, maka kami mengambil mohon izin untuk menggunakan istilah Muhammadiyah di dalam gerakan kami. Maka kemudian kami mohon kepada Pak Tafsir untuk bisa kita beraudiensi dengan panjenengan selaku yang kawogan di Jawa Tengah, karena nanti rencananya adalah insya Allah akan dilaksanakan pada pas saat gerakan gerakan peduli sampah itu. Di hari itu kita akan mengadakan kegiatan yang dimana kegiatan itu akan serempak dilaksanakan oleh seluruh LHPB dan teman-teman yang ada di daerah. 35 kabupaten kota insya Allah sudah siap nanti akan mengadakan sosialisasi atau webinar. Dan ini kenapa kok kami mohon MLH atau Majelis Lingkungan Hidup, karena ini adalah gerakan yang akan sama-sama kita laksanakan Muhammadiyah dan Aisyah. Karena Muhammadiyah atau Aisyah tidak akan bisa giat atau tidak akan bisa bergembira tanpa Pak Muhammadiyah. Jadi makanya kami kemarin mohon kepada Pak Tafsir mohon berkenan kami dilingkan dengan MLH-nya. Kemudian akhirnya kami ketemu dengan Pak Agus. Nah, yang GMPS ini sebenarnya adalah 2021 ini
baru pertama kali akan kita laksanakan, dan ini adalah kerjasama antar majelis dan Urtum. Karena apa? Karena kami bekerja sama dengan satu MLH, PWM, kemudian MDMC, kemudian LK dari PWA-nya atau Aisyah-nya, lembaga kebudayaan, karena nanti endingnya adalah atau goal set-nya adalah mengubah perilaku, jadi ini adalah budaya. Kemudian dari MPI, kemudian dari LPPA, yang dimana nanti semua kegiatan akan tersiar melalui SIA atau Sistem Informasi Aisyah, web PWM dan webnya PWA. Pak Tafsir dan teman-teman, bahwa GMPS ini dukungan penjenengan semuanya kami harapkan untuk bisa pelaksanaannya di grassroots dari ranting sampai dengan tingkat daerah nanti, karena yang punya amal usaha, yang punya apa-apa itu di daerah, maka kami sasarannya adalah daerah. Nanti akan disampaikan Bu Deni selaku ketua panitianya, nanti akan disampaikan di mana, di masjid, di sekolah, dan lain sebagainya, dan insya Allah kami akan mengadakan sosialisasi webinar itu tidak hanya LLHPB dan MDMC atau Muhammadiyah, tetapi juga amal usaha dan masjid serta panti asuhan. Untuk itu nanti mohon Pak Tafsir berkenan untuk memberikan arahan bagaimana baiknya, bagaimana kalau kemarin saya istilahkan pena api sudah ketemu lah, ini monggo nanti Pak Tafsir yang mengarahkan, membina kami yang masih kecil ya, karena LHPB kan baru lahir Pak, jadi kami ini masih timik-timik, baru berangkang mungkin ya dalam bahasa anak-anaknya. Maka kami berharap nanti malam ini itu bisa memberikan satu pencerahan pada kami untuk bisa semangat melaksanakan kegiatan ini, dan seluruh PDA yang berada di Jawa Tengah, baik MDMC maupun MPI maupun itu bisa bergerak semuanya untuk siar. Jadi dakwah kita melalui itu, karena ini maksud dan tujuannya adalah memang merubah perilaku warga Muhammadiyah, khususnya ibu-ibu, karena sampah 60% adalah dari rumah tangga. Kalau kemarin kami sudah melaksanakan pelatihan pembuatan komposter skala rumah tangga, lah ini bagaimana cara memilahnya biar ada nilai ekonominya juga Pak Tafsir. Jadi kalau sampah dipilah, kemudian yang yang kalau bahasa kemarin Pak Safudin, Pak Budi ya, itu mengatakan nah iso jo organik apa anorganik lah, ini kemarin masih ada bahasa seperti itu. Ini adalah pengolahan yang organik. Nah, yang anorganik seperti plastik, botol dan lain sebagainya bisa dipilahkan, kemudian bisa dijual, ada punya nilai tinggi di bank sampah masing-masing. Kalau di tempat saya sendiri itu namanya sodako sampah, tidak bank sampah, karena mereka tidak minta uang itu atau uang hasil sampahnya itu, tapi dimasukkan di kas sosial untuk kegiatan seperti kemarin pandemi. Pada saat pandemi ada warga kami yang kena COVID-19 itu, kemudian diberi cantelan, bahasa Aisyahnya adalah cantelan, dibelikan sayur, dibelikan buah, dibelikan beras dan lain sebagainya untuk isolasi mandiri. Nah, ini Pak Tafsir dan teman-teman semuanya, monggo mari kita beraudiensi mumpung ada Pak Tafsir, karena kemarin bahasa saya ibu-ibu kangen loh Pak Tafsir, dengan Pak Tafsir pengen ketemu, pengen audiensi begitu. Ini kelakon tenan ya, kelakon tenan gitu ya. Oke. Demikian kalau dari saya, monggo nanti Mbak Deni untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan GMPS ini. Semoga nanti sukses, dimudahkan oleh Allah, dan kita bisa lancar untuk melaksanakan kegiatan itu dengan rasa enjoy dan bahagia, karena bahagia katanya meningkatkan imun gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas sambutannya, prolognya untuk malam ini. Sekarang monggo Bu Dian untuk acara selanjutnya. Oke, Mbak Lala, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan juklak
Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang akan disampaikan oleh Mbak Deniana Iktikafia, SPMM, selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup PWA LLHPB PWA Jawa Tengah. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Deni. Ya, terima kasih Mbak Dian. Suara saya sudah jelas ya, Mbak? Oke. Ya. Terbang bersamamu, Mbak. Siap, Mbak Dian. Mohon maaf tadi ya, saya salah menyampaikan. Nggak apa-apa, tenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Tafsir, Bu Husnul, Pak Safrudin, Pak Agus, dan semua teman-teman LHPB PWA Jateng, ini kami akan memaparkan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah GMTS tahun 2021. Saya langsung saja karena ini untuk nanti ada pertanyaan dan sebagainya, nanti juga mohon arahan dari Pak Tafsir. Ini saya sampaikan dulu dari pengantar. Kondisi sampah menurut data yang disampaikan pada presentasi Kabid Pengelola Sampah Limbah P3, pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di LHK Provinsi Jateng per Maret tanggal 14 2018 bahwa dari 48 jumlah jenis TPA open dumping di Jawa Tengah terdapat 84,21%-nya sampah dalam kondisi terbuka dan tidak dikelola. Kemudian kondisi sampah menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020 yang lalu menyampaikan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 67,8 juta ton sampah dan diperkirakan pada tahun 2050 kondisi sampah plastik akan bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbunan sampah kita. Kebijakan pemerintah Jawa Tengah Perda Jateng nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah tugas pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu nomor 1 yang merah itu kita fokuskan ke situ ya, menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Yang ketiga, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional. Yang kelima, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Yang keenam, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah. Kemudian yang ketujuh, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Yang kedelapan, menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan Hari Peduli Sampah Nasional, yaitu Hari Peduli Sampah Nasional atau biasa disebut HPSN yang diperingati setiap 21 Februari, mengingatkan bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama dan butuh melibatkan ke seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya. Potensi persyarikatan. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar, tentu diharapkan bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, dimulai dari lingkup rumah tangga, warga persyarikatan, hingga di berbagai amal usaha yang dikelolanya. Data aset amal usaha Aisyah Jawa Tengah per Desember tahun 2020, yaitu bidang kesehatan ada 8 rumah sakit, 18 klinik, kemudian bidang sosial ada 47 panti asuhan, di bidang ekonomi ada 12 koperasi berbadan hukum, Bu Eka ada di 35 PDA se-Jawa Tengah, kemudian bidang pendidikan ada 2077 TK, 683 kelompok bermain, 118 TPA, 43 SPS, TPQ atau TPAA,
13 SD, 1 Ma'had Tahfiz Quran, 1 SMP, dan 1 Universitas Aisyah Surakarta. Inisiasi GMPS. Pada tahun 2021, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Wilayah Aisyah Jawa Tengah dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ingin mendukung peringatan HPSN 2001 dengan menginisiasi Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah atau nanti kita sebut dengan GMPS 2001. Gerakan ini rencananya dilakukan bekerja sama dengan seluruh majelis, lembaga, dan organisasi otom di Perserikatan Muhammadiyah di Jawa Tengah untuk mensosialisasikan pentingnya memilah sampah dan mengerjakan tempat sampah terpilah di lingkungan rumah tangga, di masjid, di amal usaha, bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta di lingkungan masyarakat sekitarnya. Hasil yang diharapkan dari GMPS ini adalah membangun kesadaran dan kepedulian. Jadi melalui gerakan GMPS ini diharapkan warga Perserikatan Muhammadiyah di Jawa Tengah makin sadar dan peduli pentingnya pengelolaan sampah serta mampu berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana banjir, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, sampah bisa dimanfaatkan kembali. Gerakan ini menghimbau agar warga Perserikatan dan amal usaha bekerjasama dengan bank sampah maupun TPA setempat untuk memastikan agar sampah yang terpilah bisa dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, praktik baik gerakan bersama antar lintas masjid ortom ini diharapkan dapat meningkatkan praktik baik koordinasi dan kerjasama lintas masjid lembaga dan ortom di Perserikatan Muhammadiyah dalam melaksanakan suatu tujuannya yaitu GMPS ini. Halo, terputus ya. Betul, Mbak Fada. Tujuannya GMPS ini yaitu meningkatkan kesadaran kepedulian warga Perserikatan Muhammadiyah di Jawa Tengah akan pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah serta mampu berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana, banjir, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Lanjut. Kemudian bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan kita bagi 3, yaitu yang pertama, sosialisasi pemilahan jenis sampah. Kemudian yang kedua, pemasangan banner, spanduk atau stiker. Yang ketiga, dilanjut dengan publikasi kegiatan. Sosialisasi pemilahan sampah. Sosialisasi ini pemilahan jenis sampah dan pengadaan tempat sampah terpilah boleh 3, 4, 5 jenis sampah. Kemudian pemilahan dilaksanakan di tingkat rumah tangga, komunitas maupun di seluruh amal usaha perserikatan. Kemudian sampah yang terpilah masih bisa dimanfaatkan kembali, mengajak kerjasama bank sampah atau TPA maupun komunitas pengelola sampah yang lainnya. Kemudian pemasangan banner dan stiker atau spanduk bertuliskan motivasi dan ajakan peduli sampah yang dipasang di kantor PDM atau PDA di masjid maupun di seluruh amal usaha perserikatan bidang pendidikan, kesejahteraan, dan sosial. Ini ada contohnya di suatu masjid, ada yang di lingkari ini, Gerakan Muhammadiyah Pungut Sampah ini ada bannernya, kemudian bawahnya ini masih satu ya, ini karena sederhana pada GMPS dibuat menjadi minimal 3 jenis terpilah, ini baru satu ya, satu tempat sampah. Lanjut, Pak. Kemudian publikasi kegiatan. Mempublikasikan kegiatan berupa tulisan, berita, foto, video melalui website, media sosial, DM radio sebagai wujud syiar dakwah digital Islam berkemajuan. Publikasi kegiatan ini selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan LPPA untuk mengaktifkan dan mempublikasikan kegiatan melalui sistem informasi Aisyah daerah masing-masing. Kemudian selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informasi MPI Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat untuk memastikan kegiatan GMPS 2021 tersiarkan secara digital kepada warga perserikatan maupun masyarakat luas. Ini contoh sebelah ini contoh-contoh SIA juga, kemudian ini contoh berita-berita yang sudah ditayangkan. Lanjut, Mbak Farah. Tahapan rencana kegiatan GMPS ini
ada 4, yaitu pra kegiatan, yang kedua pelaksanaan kegiatan, yang ketiga hari H, momen Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2021, kemudian pasca kegiatan. Pra kegiatan yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 kemarin, kita sudah melakukan koordinasi di internal pengurus LHPB PWA. Kemudian tanggal 16 Januari, diskusi petunjuk pelaksanaan GMPS ini bersama tim PWA dan PWM Jateng dihadiri oleh Ketua PWA Jateng, Lembaga Kebudayaan, IGABA, Disdakmen, LPPA, LH, MPI, dan MBMC. Kemudian pada tanggal 20 Januari, koordinasi tim LHPB dan tim MLH, tanggal 25 saat ini audiensi kepada Ketua PWM Jateng. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah rencana akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari hari Sabtu jam 19.30 dengan melibatkan peserta dari IGABA, sekolah TK sampai dengan SMA, pengurus masjid, dan panti asuhan. Yang kedua, Sabtu 13 Februari 2021 jam 19.30 dengan melibatkan peserta dari amal usaha dan kantor, rumah sakit, koperasi, dan kelompok Koryah Thoyibah, narasumber dari MLH PWM dan praktisi bank sampah. Kemudian dilanjut sampai dengan 21 Februari pemasangan banner dan stiker, desain banner dan stiker kita siapkan. Kemudian publikasi kegiatan melalui jejaring media Aisyah dan Muhammadiyah bekerjasama dengan LPPA dan MPI setempat. Hari H momen HPSN 2021 diperingati setiap tanggal 21 Februari. Nah, ini tanggal 19 Februari 2021 rencana akan mengadakan siaran di JM Radio bersama Pak Tafsir sebagai Ketua PWM Jateng. Jadi nanti ada semacam pencanangan Hari Peduli Sampah Muhammadiyah di tanggal 19 ini oleh Pak Tafsir di JM Radio. Kemudian tanggal 21 Februari meramaikan media sosial dengan kampanye Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Pasca kegiatan, evaluasi kegiatan GMPS setelah tanggal 21 Februari bersama seluruh tim PWA Jawa Tengah, LHPB, LPPA, Disdakmen, IGABA, dan lain-lain, dan PWM Jateng, MLH, MPI, MDMC, dan lain-lain. Kemudian webinar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Hidup Kehutanan DLH Provinsi Jawa Tengah di akhir bulan Februari, seminar hasil pembelajaran gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah 2021. Media dan publikasi. Media nanti kita akan menggunakan sosmed LHPB PWA Jateng, kemudian sosmed MPI PWA Jateng. Juga radio, JM Radio yang punya Jawa Tengah, kemudian website ada Jateng, Aisyah.id, kemudian pwmjateng.com, dan afiliasi media Muhammadiyah yang lainnya. Ini medsos kita LHPB PWA Jawa Tengah. Ini ada di Instagram, di YouTube, juga ada email, fanpage Facebook, kemudian website, semua lengkap insya Allah ada, bisa dilihat di situ. Kemudian publikasi. Publikasi berupa tulisan dan foto untuk berita, flyer, virtual background, desain-desain lainnya seperti sertifikat kegiatan webinar, banner, dan stiker. Yang keenam, keberlanjutan GMPS ini. GMPS tetap berlanjut, yaitu dalam jangka waktu pendek Februari 2001 ini, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional pencanangan GMPS oleh Pak Tafsir di live streaming Singosari, kemudian webinar untuk AUM dan AWA, kemudian webinar DLHK Provinsi Jawa Tengah. Dalam jangka waktu menengah September yang akan datang, akan ada acara World Clean Up Day, yaitu Hari Peduli Sampah Sedunia. Ini akan ada lomba pembuatan film pendek durasi sekitar 3 menit. Jangka panjang kegiatan GMPS ini diharapkan pada acara muktamar sampah tidak menumpuk, sehingga dengan adanya GMPS ini nanti kita bisa memanfaatkan muktamar itu bisa menjadi bersih dan insya Allah lingkungan tidak bertumpukan sampah seperti
kalau ada acara seperti biasanya. Terima kasih dan bismillah, mari kita sukseskan bersama. Demikian dari saya, mungkin nanti ada arahan dari Pak Tafsir, monggo waktu saya kembalikan pada Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima Terima kasih, kasih Bu Bu Deni. Deniana yang sudah menyampaikan prolog. Ya. Acara selanjutnya. Ya. Monggo Mbak Lala. Baik, hadirin, acara selanjutnya yaitu arahan Ketua PWM Jawa Tengah oleh Dr. Randus Kiai Haji Tafsir MAG. Monggo Bapak disilahkan. Monggo Pak Kiai Tafsir, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Agus Hadiarto dan Bu Lili yang saya hormati, keduanya dari Muhammadiyah dan Aisyah yang menangani lembaga yang menekuni bidang lingkungan hidup, yang Aisyah ditambah dengan penanggulangan bencana, dan semuanya yang ikut di acara ini, terutama dua MC kita ini yang cantik-cantik dan lincah-lincah. Dan semuanya saya hormati, alhamdulillah pada malam Thank you Pak Tafsir. Tuh. Mantap ya Pak Tafsir ya. Internasional Mbak Lili. Dan atas nama PWM menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada ibu-ibu ini semuanya yang sudah menyelenggarakan acara peduli sampah dengan segala rangkaiannya yang sudah memasuki tahapan sekarang sebagai awal untuk memasuki tahap-tahap berikutnya. PWM hari ini sedang agak tegang ini PWM. Karena hari ini kader kita tadi pagi mengikuti fit and proper test Dr. Ibnu Nasr. Fit and proper test di Komisi 9 DPR RI untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Sehingga kita harus detik demi detik lobby dengan partai-partai politik karena penontonnya adalah anggota dewan. Hari ini fit and proper test, kemudian kalau nggak besok Kamis diumumkan. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan Dr. Ibnu Nasr bisa masuk sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Amin. Amin. Saingannya sangat berat karena Dr. Zulfikar itu Ketua Arsanu, Asosiasi Rumah Sakit NU. Sehingga grand finalnya dua orang, Dr. Zulfikar dari NU dan Dr. Ibnu Nasr dari Muhammadiyah. Yang diambil hanya satu. Yang diambil hanya satu. Semoga yang dari Muhammadiyah yang jadi. Amin. Amin. Nah, repotnya kan berhadapan dengan calon dari NU sebagai ormas pendukung penguasa. Jadi berat kita di situ. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban karena berkat doa Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan juga kita juga sedang
getol ini menggalang dana untuk bencana di berbagai tempat di Indonesia. Sampai detik ini dana yang ada terakumulasi se-Jawa Tengah sudah terkumpul kira-kira 1,3 miliar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk infak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aplaus dong. Amin. Satang hebat. Mudah-mudahan terus meningkat sehingga bisa berpartisipasi untuk memberi solusi bagi saudara kita yang terkena musibah. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh peserta di Zoom ini, jamaah Zoomiyah. Jamaah Zoomiyah. Sangat apresiasi atas satu masalah yang saya kira sudah menjadi isu internasional. Bagaimana sampah yang selalu menumpuk, sementara belum ada solusi yang benar-benar bisa menuntaskan sampah. Dan kita agak prihatin karena umat Islam itu umat yang tiap hari bertoharoh gitu, menjaga kebersihan. Kitabnya aja, semua kitab fikihnya bab pertama mesti toharoh gitu. Tapi kemarin saya melihat di televisi desa terbersih di dunia, salah satunya itu di Indonesia. Ternyata bukan di basis santri, tapi di Bali yang hampir semua penduduknya Hindu. Gitu ya. Terus konsep anadzafatu minal imannya di mana itu ya? Kita belum. Nah, makanya ini dengan gerakan sampah mudah-mudahan bisa ditunjukkan oleh warga Muhammadiyah bahwa kita bisa menampilkan hidup bersih dan sehat, karena itu tidak sekedar program berbangsa, tapi juga bagian dari ajaran agama, dan orang lain melihat keislaman kita bukan dari ajarannya, tapi dari tampilan pemeluknya. Ada kaidah fikih itu nahnu nahkumu bidzawahir, ya. Jadi nahnu nahkumu bidzawahir. Orang itu hanya bisa menghukumi dari yang nampak gitu. Jadi bukan dilihat dari ajarannya, tapi dari yang nampak, yang ditampilkan oleh pemeluknya. Maka mari kita tunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu datang untuk memberi solusi, termasuk solusi di tengah-tengah masalah yang sangat besar, sangat berat untuk dihadapi, yakni masalah sampah. Tidak sekedar banyak, tapi juga sampah yang tidak bisa atau terlalu lama untuk bisa diurai seperti plastik. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Jadi sekali lagi kita memegang prinsip Muhammadiyah hadir untuk memberi solusi. Kalau awalnya dulu kita punya semangat PKO, penolong kesengsaraan umum. Nah, kalau ini sengsara karena sampah itu ya. Maka sekali lagi saya sangat apresiasi untuk kegiatan ini, dan saya sangat mendukung support terhadap apa-apa yang sudah dicanangkan. Hanya mungkin nggak sih misalnya yang lebih monumental gitu, membuat sebuah desa binaan, benar-benar ditampilkan sebuah ranting Muhammadiyah atau desa gitu yang bisa menunjukkan desa peduli sampah gitu. Atau ranting peduli sampah gitu ya. Yang kedua, kita punya banyak fakultas teknik atau SMK. Mungkin nggak sih menggandeng mereka untuk bisa menghasilkan apalah mesin apa-apa yang bisa mengolah sampah secara konkret gitu. Sehingga
fakultas teknik yang kita miliki benar-benar memberi solusi, tidak sekedar menghasilkan sarjana, tidak sekedar menghasilkan alumni, tapi juga memberi solusi di tengah-tengah problem yang berat untuk kita hadapi. Kalau kemarin UGM bisa menghasilkan ginos gitu, mungkin Fakultas Teknik Muhammadiyah bisa menghasilkan mesin apa pengolah sampah. Nah, sehingga lingkungan hidup baik itu yang di Muhammadiyah maupun di Aisyah bisa menelusuri fakultas teknik mana yang punya peluang untuk ke sana. Begitu juga SMK. Kan sekarang SMK sedang didengungkan SMK berbasis kewirausahaan dan industri. Ya. SMK berbasis kewirausahaan dan industri. Kemarin kita baru menerima paket 25 paket Center of Excellence di SMK. Dari 100 titik Center of Excellence SMK di Jawa Tengah, 25-nya itu untuk sekolah Muhammadiyah. Jadi kita dapat 25% dari Center of Excellence. Mungkin bisa ditelusuri di antara 25 itu ada yang bisa diarahkan untuk konsentrasi pengolahan sampah misalnya, sehingga ada yang konkret dihasilkan dari lembaga pendidikan kita dalam rangka menangani sampah. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya juklak yang ada tadi sudah sedemikian detailnya, tinggal menyingkronkan untuk bagaimana menjadi sebuah gerakan yang benar-benar masif, gitu ya, gerakan yang benar-benar masif, sehingga nanti juklak itu diberikan ke kami, kemudian nanti kita buat bagaimana gerakan peduli sampah ini benar-benar menjadi gerakan yang masif di Jawa Tengah. Bagaimana formatnya, nanti setelah saya pelajari lebih detail, insya Allah kita buat gerakan yang benar-benar masif, konkret, dan solutif. Gitu ya. Jadi gerakan yang benar-benar masif, konkret, dan solutif di tengah-tengah masyarakat, sehingga benar-benar menjadi sebuah gerakan yang dahsyat. Gerakan yang dahsyat dengan masyarakat, bagaimana Muhammadiyah peduli sampah. Karena kita sering membuat event-event yang spektakuler. Bagaimana Jateng berselawat, bagaimana Jateng bermunajat. Itu kan spektakuler. Yang benar-benar masif, kolosal gitu ya. Dan insya Allah untuk gerakan peduli sampah, bagaimana kita ciptakan menjadi gerakan yang benar-benar masif dan kolosal, sehingga semua warga Muhammadiyah terlibat pada proses ini, sehingga benar-benar menjadi kesadaran bersama di kalangan warga Muhammadiyah untuk peduli sampah. Yang sekali lagi, ini bukan sekedar kesadaran kebersihan berbangsa dan bernegara, tetapi kesadaran beragama. Karena kita sadar betul bagaimana agama mengajarkan kita kebersihan. Di samping itu juga bagaimana kita menampilkan di hadapan orang lain bahwa kita tidak sekedar hanya pengakuan, tidak hanya sekedar mengklaim sebagai agama yang sangat peduli akan kesucian, kebersihan, tapi benar-benar bisa mengamalkannya sehingga orang lain melihat dari apa yang kita amalkan. Sehingga kita tunjukkan. Karena sekali lagi kaidah fikih itu menyebutkan nahnu nakumu bidwahir. Orang lain itu menilai kita dari yang nampak. Salah satunya nampak bagaimana kita menjaga kebersihan. Salah satu bentuk menjaga kebersihan adalah mengatur, mengelola
dan peduli terhadap sampah yang mungkin berserak-serak di tengah-tengah kita. Bisa jadi nanti ada semacam lomba gitu. Kalau tadi mungkin ranting peduli sampah, mungkin juga ada lomba kantor perserikatan dan kantor AUM gitu ya. Jadi kantor perserikatan, kantor AUM yang bisa mencerminkan mampu peduli sampah gitu ya. Nanti ibu-ibu yang membuat kriteria apa yang kira-kira untuk dilombakan, sehingga ada lomba kantor, lomba AUM yang paling peduli sampah dalam kurun waktu mulai dari kapan sampai kapan, kemudian penjuriannya kapan gitu. Nah, dan nanti pialanya bisa piala Asia atau piala apa itu. Saya kira dengan cara itu memotivasi AUM maupun kantor perserikatan untuk bisa peduli terhadap sampah. Walaupun kita berharap kepedulian itu tidak hanya bersifat seremonial, tidak hanya bersifat seremonial, tidak hanya ketika bertepatan dengan Hari Peduli Sampah, tapi bagaimana itu menjadi karakter kita yang kemudian menjadi kultur, bagaimana kita bersikap kepada sampah, baik kemampuan atau kultur dalam memilah maupun kultur dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Jadi bagaimana membangun kultur, bagaimana membangun karakter, ya. Jadi membangun kultur dan membangun karakter terhadap kita semua untuk mampu tidak hanya peduli, tapi juga menjaga lingkungan dari kebersihan sampah. Jadi kepedulian terhadap sampah, kemampuan bersih dari sampah, dan yang ketiga mungkin pemanfaatan sampah. Ya, pemanfaatan sampah. Jadi peduli sampah, bersih dari sampah, dan pemanfaatan sampah. Masih ada waktu sampai 21 Februari 2021 sebagai pengembangan dari juklak yang tadi sudah dirumuskan. Sehingga sekali lagi, mari gerakan ini menjadi gerakan yang dahsyat dan masif di tengah-tengah masyarakat yang dipelopori oleh warga Muhammadiyah dalam upaya peduli terhadap sampah. Sehingga sekali lagi saya apresiasi pada Ibu Aisyah dan juga Pak Agus Hadiarto dan kawan-kawan di Majelis Lingkungan Hidup yang sudah memulai untuk bagaimana memberi solusi terhadap salah satu isu atau persoalan global, yakni persoalan sampah. Dan mungkin juga ada santunan ya, santunan kepada yang sehari-hari angkut sampah gitu ya, angkut sampah. Jadi mungkin ada santunan apa-apa gitu dari Aisyah, dari Muhammadiyah nanti pada saatnya terhadap petugas sampah gitu. Ya, petugas sampah. Mungkin petugas sampah ini betapa pentingnya sebenarnya. Tapi sepertinya kita belum sepenuhnya memberi apresiasi kepada orang yang mau bekerja menjadi tukang sampah, coba. Bayangkan, 3 hari saja tukang sampah nggak jalan, kelimpungan semua kan. Jadi, berapa hari tukang sampah mogok atau tidak bekerja, kita kelimpungan semua gitu. Terutama yang di kota.
Kalau di desa mungkin masih banyak tempat untuk membuang sampah, tapi kalau di kota tukang sampah berapa hari tidak datang kita sudah kelimpungan. Mungkin perlu ada santunan tersendiri untuk tukang sampah. Karena kita harus hormat, apresiasi kepada orang yang mau bekerja menjadi tukang sampah. Di samping pemulung loh ya. Di samping pemulung. Jadi pemulung dan tukang sampah saya kira menjadi kaum duafa yang yang perlu kita apresiasi dan kita santuni. Sehingga mereka merasa sebagai orang yang juga diakui eksistensinya oleh orang lain. Jangan sampai tukang sampah kemudian terhina seperti sampah yang mereka tangani, gitu ya. Padahal sekali lagi betapa sengsaranya kita kalau sampai tukang sampah tidak datang beberapa hari karena sampah menumpuk di sekitar rumah kita. Maka kita harus terima kasih pada para tukang sampah. Maka sudah selayaknya nanti kita memberi santunan atau apalah untuk para tukang sampah. Saya kira masih jarang ya pemberian santunan untuk tukang sampah. Selama ini mesti santunannya kepada komunitas masyarakat apa gitu. Tapi pemberian santunan untuk para tukang sampah kayaknya belum populer gitu. Nah, saya kira kita bisa mulai santunan untuk para tukang sampah. Saya kira itu sementara, mungkin nanti kita lanjutkan dengan dialog-dialog jika masih memungkinkan. Maka sekali lagi apresiasi kami atas nama PWM kepada Ibu-Ibu Aisyah dan lingkungan hidup baik di Muhammadiyah maupun Aisyah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan sampai tanggal hari hanya benar-benar menjadi sebuah acara yang manfaat bagi semuanya, memberi solusi untuk bagaimana menanggulangi salah satu problem global, yakni sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Tafsir yang sudah memberikan arahan pada acara malam hari ini tentang gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Bapak Ibu semua hadirin yang masih ada di ruang Zoom ini, acara kita selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Monggo yang akan bertanya dipersilahkan. Mbak Farah yang akan memandu atau siapa? Langsung saja ya Mbak Farah ya. Yang akan bertanya silakan Bapak Ibu, Mbak Deni, Bu Lili, Pak Safrudin hadir itu. Bu Rumi itu ngacung itu. Oh, Bu Rumi. Monggo Bu Ruminten dipersilakan. Ibu yang sangat luar biasa ini, Bunda kita ini dari Divisi Penanggulangan Bencana ya? Iya. Disilakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Tafsir dan semua yang hadir di sini karena saya bertanya, tapi perkenankan saya akan membaca puisi Tangisan Sampah. Wih, mantap Bunda. Lanjut. Tangisan Sampah oleh Ibu Siti Ruminten. Aku sampah. Bau badanku busuk. Semua menjauh dariku. Sampah tak seharusnya di tengah lautan. Berenang, terkapar, terhampar, terdampar. Sayangi aku, sahabat. Sampah tak seharusnya ada di tepi pantai.
Sampah tak seharusnya ada di parit dan di sungai. Sampah tak seharusnya di sekitar tong sampah. Tolonglah sahabat, aku bisa menghasilkan harta apabila aku dirawat. Aku bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Tanah yang tandus membutuhkan aku apabila aku diolah. Sahabat, tolonglah aku. Jangan buang aku di sembarang tempat. Masukkan aku ke dalam tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam luar biasa puisinya huruf Inten. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banget puisinya Jos Gandas Top Markotop. Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang akan bertanya atau usulan atau apapun di forum ini? Monggo, silakan. Monggo, dipersilahkan. Pak Tafsir. Pak Tafsir. Kalau Pak Tafsir kan teko. Bu Lili ya, bisa ya? Oh ya, monggo, silakan Bu Lili. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perkenannya nih Pak Tafsir nih. Monggo, monggo. Tadi memang dalam gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini kan nanti endingnya adalah ada lomba. Lomba film pendek sekitar 3 menit. Nah, kemudian hasil dari film-film pendek tersebut itu insya Allah akan kita tampilkan pada saat muktamar di dapur umum penggembira, ya, dapur umum penggembira. Nah, ini gini Pak Tafsir. Tadi usulannya bagus. Lomba yang dilombakan adalah di kantor persyarikatan. Saya sangat setuju. Seperti di SMP saya, kebetulan saya kan diperbantukan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Itu memang yang peduli sampah itu agaknya memang hanya dari PMR, kebetulan pembinanya saya. Itu ada semacam pemilahan ya dari anak-anak sendiri, tapi kan belum sebersih yang diharapkan. An-nadhofatu minal iman itu seperti apa biar melekat kepada mereka. Nah, tentunya ini kan ada, kalau dilombakan mungkin akan lebih bergairah. Kalau lebih bergairah dan peduli sampah. Walaupun di sekolah negeri itu sudah ada pengolahan sampah sendiri, kemudian yang menikmati hasilnya itu adalah penjaga, karena penjaga bisa menjual hasil pemilahannya itu. Nah, ini kalau memang di kantor-kantor persyarikatan atau di AUM atau AUA itu nanti lombanya itu semacam bagaimana? Apakah juga akan dilombakan seperti film pendek? Karena menurut saya ini kan era pandemi, eranya film pendek, maka kemarin kami memutuskan untuk melombakan itu dalam film pendek dari 35 kabupaten kota, baik itu dari Muhammadiyah, Aisyah maupun dari yang lain, artinya dari yang lain itu adalah organ yang lain. Nah, ini yang saya masih berpikir adalah hadiahnya itu kira-kira apa. Kalau kemarin di Milad TK Aba se-Jawa Tengah itu kami LHBB juga sudah mengadakan lomba pemanfaatan plastik, ya, pemanfaatan plastik, dan sudah ini sudah ada trofi ya kemarin ya, ada trofi seperti waktu di Dambore kemarin juga. Nah, ini kira-kira apakah disetujui untuk trofi lagi, ya gimana nanti sketsanya atau kalimat yang ada di situ itu ada MLH-nya, ada LLHBB-nya. Kemudian apakah ini nanti bergilir ataukah seperti apa, karena ini goal setnya adalah merubah perilaku, ya. Jadi itu saya rasa biar terus-menerus tiap tahun akan kita adakan, biar dalam PR kita itu melekat pada diri di masing-masing persyarikatan untuk bisa menghargai sampah itu sendiri. Nah, itu kemudian kira-kira kalau hadiah
hadiah trofi atau berupa uang ya, Alhamdulillah. atau berupa uang, nanti penggalian dananya seperti apa? Apakah kita boleh mengusulkan itu ke Lazis, Pak Tafsir? Kami diwarai piye carane nyanggrek ning gone Lazismu itu. Nggih, begitu pertanyaan saya dan masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ini mungkin yang bisa menanggapi Pak Agus ya, atau Pak Tafsir. Pak Tafsir tadi ya. Silakan Pak Tafsir untuk menjawab dari Mbak Lili tadi. Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Saya kira untuk film pendek tetap jalan untuk dilombakan. Jadi kalau film pendek bisa dua hal. Bisa berupa kesadaran, bisa berupa praktek yang difilmkan. Praktek kesadaran yang difilmkan. Itu film pendek. Yang kedua, lomba peduli sampah itu jelas pada praktek. Jadi bukan pada teori, bukan pada sekedar kesadaran, tapi sudah pada implementasi peduli sampah di kantor perserikatan atau di AUM, entah itu rumah sakit, sekolah, maupun di kampus gitu. Nanti dilombakan siapa yang ikut, jadi ada edaran, itu ya, ada edaran. Bisa jadi tidak semuanya ikut, tapi yang ikut nanti kemudian dari yang ikut itu dijaring berapa, kemudian ada verifikasi. Jadi tidak semua diverifikasi, tapi ada standar yang layak untuk diverifikasi. Untuk ini masalah trofi apakah bergilir atau tetap, mungkin nanti dibesarkan lebih jauh, tapi yang jelas untuk hadiah mesti harus 3 hadiah itu. Ada trofi, ada piagam, dan ada uang pembinaan. Oh iya, betul. Ya, jadi mantap. Kalau hanya trofi, nanti nggak bisa untuk kom. Betul. Yang ketiga itu yang banyak diharap-harap Pak Tafsir. Oh iya, ya. Harus. Kalau trofi kan nggak bisa untuk kom, kredit poin nggak bisa. Masa pialanya di foto gitu ya. Jadi trofinya untuk dipajang, kemudian sertifikat di samping dipajang juga untuk bukti kredit poin itu ya. Betul itu. Untuk uang pembinaan ya mosok hanya trofi tok. Males ya, biar buat inovasi tempat sampahnya. Ya, minimal untuk ganti pembuatan tong sampahnya. Ya, mesin pengolahan sampah. Ya, ya nanti kita upayakan dari PWM untuk Alhamdulillah. Trofi dan harus dong. Iki dadi celing meneh iki LLAPB. Terima kasih Pak Tafsir. Apa Mbak Lili masih belum puas? Ya, gini. Kalau memang demikian, ya memang saya tadi sih berpikir mosok ya trofi tok ya. Terus uangnya dari mana? Kemudian hadiahnya berupa apa gitu itu dari Pak Tafsir tuh loh, dari makanya ini sudah LLHPB sudah plong gitu. Sudah plong gitu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Tafsir ya. Semangat. Sama-sama. Kan itu yang saya setuju kalau nanti misalnya kita kerjasama dengan SMK yang bisa membuat mesin cacah sampah. Kalau ini kan di LHPB itu baru komposter tat ya, baru komposter skala rumah tangga. Kemarin kami sudah membagikan itu kepada guru-guru TK ABA walaupun di desa saya itu. Sudah 65 fasilitator yang bisa membackup itu, kemudian bisa memberikan advice kepada teman-temannya untuk bisa mengolah sampah itu sendiri. Nah, ini ada lagi yaitu ada pengalaman ini dari teman saya yang Chinese ya. Itu ada ekoenzim, di mana ekoenzim itu adalah dari
petrian daun, misalnya sayur, ya sampah sayurnya, kemudian sampah berambang, sampah bawangnya itu bisa dijadikan seperti sabun ya, sabun cuci baju, sangat bersih dan itu aman, tidak menggunakan soda. Nah, ini sangat menarik sekali ini. Jadi ilmunya bisa kita dapatkan nanti untuk ekoensi, bisa untuk pembersih kaca, pembersih lantai dan serbaguna. Nah, ini sangat bagus sekali apabila nanti SMK Muhammadiyah yang dibanggakan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada peduli sampah ini. Begitu nggih Tat, kinten-kinten. Oke. Di sini saya masih lihat masih bergabung Pak Safrudin, Pak Teguh Hadi Prayitno. Monggo Pak Safrudin bisa menyampaikan usulannya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya sangat bangga ini bisa ketemu kumpul di sini. Memang ini yang kita harapkan ya. Saya selaku diseminator tingkat nasional sekaligus ya, walaupun orang Muhammadiyah tapi itu di internal kita kadang-kadang lupa. Nah, ini mungkin ini media yang paling bagus untuk di internal kita sendiri. Ya. Itu yang pertama barangkali yang harus kita pikirkan. Nah, saya kemarin sudah coba berikan beberapa paparan ke Mbak Farah. Tadi juga saya berikan flyer. Saya baru kirim flyer ke Mbak Farah. Mungkin bisa nanti diutak-utik ya. Ini banyak kurang. Ya, ada flyer. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tentu ini sangat apresiasi apabila dilakukan oleh teman-teman di Aisyah dan Muhammadiyah ya, sehingga nanti ini jadi bahan itu. Yang jadi masalah buat kita memang pada awal ini kita tentunya harus merubah pikiran, ya, merubah mindset kita, ya, mindset kita terutama. Saya mau jujur aja ya, banyak di orang-orang kita di Indonesia. Ya dulu ketika saya masih pergi ke Kalimantan itu di daerah di Kalimantan Utara yang perbatasan dengan Malaysia, itu di Entekong itu kalau orang Indonesia masuk ke Entekong itu jaraknya kan jaraknya pembatas antar dua negara itu cuma 50 meter. Begitu masuk ke Entekong itu enggak ada yang berani masuk di Malaysia, itu enggak ada yang berani buang rokok ya, buang rokok aja enggak berani, dia rokoknya ditaruh di saku ya. Itu saya nggak tahu, orang Indonesia itu masuk di situ enggak berani dia. Tapi begitu balik dari perbatasan border area itu masuk ke Indonesia cuma 25 meter lagi kan, batasnya cuma 25 meter. 25 meter itu kita buang sampah sembarangan. Ya, ini yang memang barangkali ini, makanya di Undang-Undang 18 2008 itu yang diutamakan adalah penanganan dan pengurangan. Ya, penanganan dan pengurangan. Nah, di dalam penanganan itu ada pemilahan. Ya, di dalam penanganan pemilahan. Jadi saya kira ini kita berorientasi tidak hanya dalam pemilahan, tapi masuk di dalam konteks penanganan dan juga pengurangan daripada sampah itu, ya, pengurangan dari sampah, terutama sampah-sampah yang tidak bisa dibiodegradasi. Itu yang sangat penting. Oleh karena itu konsepsi dasar di dalam nanti webinar pada tanggal 6-13 itu nanti saya akan tekankan pada bahwa sampah itu sumber daya. Ya, kalau orang Indonesia itu kalau tidak ada nilai uang itu tidak mau bekerja. Ya, kalau tidak ada nilai uang itu tidak mau bekerja. Nah, kita coba balik di dalam konteks ini sebagaimana sampah itu sebagai sumber daya. Itu konsepsi awal di dalam merubah pikiran, merubah itu. Makanya salah satu sebetulnya ada 7R ya, konsepsi 7R yang kemarin sudah saya omongkan ke Mbak Farah.
Itu 7R itu yang salah satunya ada reading, ya, perubahan pola mindset di dalam ini. Karena kalau itu tidak dilakukan selamanya Indonesia itu ada banjir, ya ada banjir, ada pencemaran, ya, air tanah kita kotor dan sebagainya, ya. Saya memang kepingin sekali kalau kita lihat misalnya di luar itu air sungai itu kan bersih, hijau, ya, kelihatan airnya dan sebagainya, itu karena nggak ada itunya, nggak ada sampahnya sama sekali. Itu ya, Mas. Nah, saya kira itu. Kemudian tadi ada usulan ibu-ibu. Saya cuma sarankan, ya, di dalam rangka untuk continuous program, nggak usah dikasih uang, tapi berupa peralatan yang sudah jadi. Ya, peralatan yang sudah jadi diberikan, jadi sehingga mereka stimulasinya akan berangkat dari peralatan itu, sehingga dia langsung melakukan akan praktek di dalam kaitan ini. Ini saya kira usul saya itu aja. Saya kira itu saya bisa sampaikan, ya. Mohon izin Pak Agus duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon Pak Teguh, ya, kayaknya masih gabung dengan kita. Pak Teguh dengan MPI-nya, silakan Pak Teguh. Masih 5 menit nggak apa-apa Pak Teguh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PWM Jawa Tengah, Pak Dr. Andes Kiai Haji Tafsir MAG, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu ada lomba video pendek atau film pendek, saya sekarang sedang buka nih di mana ini? Ini ya. Nah, ini saya pernah mengadakan lomba, namanya bukan film, lomba video pendek tentang rawa pening. Ini semua dokumentasinya ada di Instagram. Nanti Mbak Farah bisa lihat di Instagramnya IJTI. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia tuh, pada datang ke mana? Ke rawa pening. Padahal hadiahnya juga nggak besar. Hadiahnya nggak besar, tapi mereka butuh pengakuan. Jadi karya ini dihasilkan itu hadiah dan biayanya tidak sebanding. Mesti mereka karena butuh pengakuan, ya. Jadi hanya 1 menit, nggak panjang. Jadi hanya 1 menit. Durasinya hanya 1 menit, tapi kita nonton itu sudah cukup berbicara. Jadi maksud saya ini, saya mengusulkan barangkali berkenan lombanya bukan lomba film pendek, tapi lebih pada lomba video pendek, ya, tentang sampah. Maksimal durasinya 1 menit. Untuk berbicara 1 menit itu tentu dengan keahlian tersendiri, karena tidak bisa semua orang bisa menceritakan 1 menit. Apakah nanti dia pakai narasi boleh, pakai apapun bolehlah. Karya-karya itu nanti di dalam lomba itu dituliskan menjadi hak milik Aisyah Jawa Tengah. Sekaligus karena durasinya itu hanya 1 menit maksimal, bisa diunggah di semua medsos. Tidak harus orang menonton terlalu lama. Di Instagram cukup, kemudian di Facebook cukup. Ada sebuah contoh lagi, yaitu ada seorang Israel, tapi dia etnisnya Arab. Dia membuat tentang video pendek hanya 1 menitan dan itu mendunia. Nah, barangkali tentang sampah itu nanti bisa mendunia. Tapi kalau film pendek itu durasinya panjang, setelah selesai nggak ada yang nonton, nggak akan ada yang nge-share. Jadi usul saya begitu. Jadi video pendek hanya durasinya 1 menit. Kemudian yang lain yang terkait dengan dukungan ini, dukungan kegiatan, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa MPI siap mensupport sepenuhnya, dan ini atas fasilitas dari Pak Ketua PWM, Pak Tafsir, kita sudah
punya orang 2 orang full time yang ada di MPI, yang satu itu mengendalikan pwmjateng.com dengan medsosnya, kemudian satunya lagi membantu di Lazismu serta di TVmu. Oleh karena itu, mohon proaktifnya, jadi materi kami dikirim. Jangan kemudian kami yang harus mencari karena kami tidak tahu apa maksudnya kan. Jadi mohon Mbak Farah nanti mengirimkan, kemudian ada beberapa bahan untuk flyer. Yang Mbak Farah masih ada nih. Monitor, siap. Monitor. Nah, masih ada ya. Untuk yang DM radio jadwalnya sudah ada toh Mbak? Sudah, alhamdulillah kami sudah berkomunikasi. Sudah Kita siarannya setiap bulan pada hari Jumat di minggu ketiga. Mantap. Oke ya. Jadi kita akan support sepenuhnya Ibu-ibu. Jadi ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Teguh. Materi, foto semua disiapkan karena ini era pandemi. Ya, nanti dengan cara yang sangat sederhana, kegiatan di daerah, barangkali di video sendiri, tetapi kalau tidak, ya bisa berkoordinasi dengan teman-teman MPI yang ada di PDM. Di sana banyak teman-teman TVmu yang ada di daerah. Sepertinya di sini juga ada Mas Darko ya? Iya. Ya, ada. Anggota LHPP itu. Oh gitu ya? Iya. Yang ada di Solo, wartawan TVmu yang ada di Solo. Intinya kami akan support penuh yang terkait dengan video pendek sekali lagi. Alhamdulillah. Kalau saya usulnya adalah bukan film pendek tapi video pendek. Video pendek tentang sadar sampah dengan durasi maksimal 1 menit. Setuju. Maksimalnya 1 menit setuju. Biar bisa di-share dengan mudah dan orang tidak lelah. Berarti penilaiannya nanti lewat like, Pak. Penilaiannya ada 2. Jadi yang pertama adalah penilaian kualitas sendiri, yang berikutnya adalah berdasarkan like terbanyak. Biasanya like terbanyak itu juara favorit, tapi kalau juara kualitas itu juara 1, juara 2, juara 3, kemudian ada 1 juara favorit yaitu terbanyak like. Dan syarat utamanya adalah harus memfollow semua media sosial milik Aisyah. Nah, langsung followernya langsung tambah. Syarat utama itu dan memfollow Instagramnya PWM Jateng. Nah, misalnya begitu. Jadi ini juga bagian dari Mas Harka. Bermedsos. Udah tak catat nih loh Mbak Lili, udah tak catat. Oke, siap. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Kalau mau ditambahi lagi favorit 1, favorit 2, barangkali biasanya Pak Tafsir akan spontan itu. Spontan itu apa? Luar biasa ini Bapak-bapak ini ya. Komentar terbaik. Tapi itu pasti tidak akan diumumkan di dalam pengumuman. Biasanya di hari ya tiba-tiba ada juara komentar terbaik. Kejutan ya. Usul yang sangat luar biasa Pak Teguh. Thank you Pak Teguh, terima kasih. Jadi itu ya. Iya Pak. Kami akan support penuh. Sekarang closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah berperan serta berperan aktif di acara ini. Karena kita terbatas waktu, masih ada satu lagi. Silakan Mbak Lala. Acara selanjutnya adalah closing statement oleh Ibu Koordinator LHPP PWA Jawa Tengah, Dr. Husnul Hayati. Bu Husnul, silakan. Bu Husnul masih gabung. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak menyebut satu persatu. Meskipun di sini ada Pak Tasir, Pak Saif Safruddin, Pak Teguh dan sebagainya. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwa hingga saat ini kita selalu diberi sehat, diberi kesempatan untuk bisa berbagi, untuk bisa saling sharing. Tampaknya dari diskusi kita beberapa kali ini dan yang saat ini kita mendapatkan arahan dari Pak Tafsir, dari Pak Safruddin, Pak Agus Hadiarto, tadi dari Pak Teguh, ini memang menjadi satu momen yang mestinya kita memang harus semakin komunikatif antara PWA dengan PWM. Yang dalam hal ini, dalam kegiatan ini adalah antara LLHPB PWA Jawa Tengah dan Majelis MPH, Majelis Lingkungan Hidup, Bun. Lingkungan Hidup Ya. Jawa MLH. Tengah. Ya, kemudian juga dengan Majelis Penyiaran dan Informasi PWM Jawa Tengah. Jadi ini memang satu langkah yang saya sangat apresiasi. Jadi awalnya dari ibu-ibu LLHPB yang kemudian menggandeng beberapa lembaga, baik itu internal Aisyah maupun di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, mari kita senantiasa meningkatkan kerjasama, meningkatkan koordinasi, saling sharing, sehingga kita bisa semakin maju seperti harapan dari Pak Tafsir tadi, bahwa Muhammadiyah itu bisa selalu hadir untuk membuat solusi, hadir secara benar-benar masif, benar-benar menjadi satu gerakan konkret yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena selama ini memang kita ketahui bahwa ciri Muhammadiyah itu selalu mempunyai ide-ide kreatif dan sangat segar. Ya, itu tidak heran karena di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah itu disitulah sumbernya intelektual dari berbagai bidang ilmu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya sangat berkesan tadi disampaikan oleh Pak Tafsir beberapa ya. Yang antara lain pertama, bahwa kota terbersih justru di Indonesia itu justru bukan kota yang sebagian besar berpenduduk Muslim tetapi berpenduduk Hindu. Ini justru kita mempunyai tugas kerjasama yang semakin baik antara LLHPB dengan lembaga kebudayaan, bagaimana mengubah perilaku, mengubah mindset tadi yang disampaikan oleh Prof. Safruddin, kemudian juga mengubah sikap, membudayakan supaya sebenarnya ajaran-ajaran Islam yang sangat dari awal setiap ibadah itu harus dengan bersih, suci, akan tetapi ini belum membudaya. Nah ini bagaimana kita membudayakan seperti di Bali itu. Ya, kita rupanya memang kalah dengan Bali yang di sana ajaran itu sudah membudaya, sementara di kalangan masyarakat Islam ajaran-ajaran yang sangat luas dan sangat bagus itu belum membudaya. Kemudian tadi yang harus kita tindak lanjuti bahwa pesan Pak Tafsir jangan hanya menjadi kegiatan yang temporer atau kegiatan seremonial saja, tetapi ini harus menjadi sebuah gerakan yang kontinu secara terus-menerus diselenggarakan. Oleh karena ini menjadi tantangan dari kita semua, dari LLHPB, kemudian dari MPH untuk menggandeng berbagai macam unsur di dalam persyarikatan, ya, bahkan mungkin juga dari luar supaya bisa memperkuat bagaimana usaha kita Muhammadiyah dan Aisyah ini menjadi pelopor masyarakat yang bersih, pelopor untuk pengelolaan sampah. Ya. Kemudian tadi saran dari lomba tentang lomba. Lomba yang sangat bagus ya, jadi lomba itu bisa menjadi, kalau dulu PWA di bawah Butakiah itu ada lomba ranting teraktif, ya, cabang teraktif lah. Ini mungkin kita nanti bisa membuat ranting terbersih atau kantor-kantor di bawah Persyarikatan Muhammadiyah paling bersih. Nah ini jadi sangat bagus ide dari saran dari Pak Tafsir tadi. Kemudian juga di samping itu tentang hadiah, ya,
saya sangat setuju dengan hadiah saran dari Prof. Safruddin tadi bahwa hadiah itu sebaiknya jangan berupa uang. Uang itu kan luas ya, sehingga uang mungkin cepat menghilang nanti. Jadi tidak sasarannya tidak tepat, tetapi berilah peralatan. Ya memang kalau peralatan berarti lebih besar. Mungkin ini nanti perlu dipertimbangkan ya. Sangat bagus beri peralatan karena ibaratnya tidak diberi ikan tetapi diberi pancingnya. Lalu saya sangat berterima kasih Teguh sarannya untuk membuat video hanya kalau 1 menit itu untuk Ibu Aisyah agak susah Pak Teguh. Kalau misalnya dibuat 2 menit, video sekitar 1 sampai 2 menit mungkin agak lebih leluasa karena sangat kalau 1 menit itu susah sekali itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan semua ide-ide ya. Semoga kita nanti budaya baru ya, memiliki perilaku dan sikap baru dalam pengelolaan sampah. Jadi Prof. Safruddin tadi mengatakan bukan hanya pemilahan. Ini mari kita pikirkan bersama-sama supaya ini menjadi sebuah dan menjadi sebuah ya. Barangkali itu saja. Mohon maaf karena waktunya juga sudah semakin malam ya. Mohon maaf bila ada kekhilafan, kekurangan saya. Mungkin untuk lagi dengan beberapa majelis tadi terutama MPH, MLH, PWM dan majelis MPI, majelis penyiaran pustaka dan informasi. Ya, pustaka dan informasi, pustaka dan informasi apa? Oke, sudah. Mohon maaf, sudah tua, salah-salah ngomong. Sama-sama, Bunda. Mari kita, Ibu-Ibu Aisyah, selalu di dalam ya, lingkungan hidup, ya, di mana-mana Ibu Aisyah itu selalu menjadi pionir. Maka mari di dalam lingkungan hidup, ya, kita menggalang kekuatan, ya, membuat masyarakat yang kreatif, supaya kita bisa menjadi pionir lingkungan hidup. Ya, sebagai kata akhir, saya akan menyampaikan bahwa tadi ada ide tentang sampah itu adalah sumber daya, gitu. Saya yang menyampaikan begitu, Prof. Safruddin, kalau tidak salah, sampah adalah sumber daya. Maka saya akan menyampaikan sebuah pendek saja. Peduli sampah rupiah bertambah, sehat dan indah rumah. Sampah diolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Husnul Hayati yang sudah menyampaikan closing statement-nya pada malam hari ini. Hadirin semua, Bapak-Bapak dari PWM, Pak Teguh, Pak Agus, Pak Safruddin, Pak Tafsir, kayaknya itu ya Bapak-Bapaknya, Mbak-mbak, Ibu-ibu yang lain, Bunda Ruminten, terima kasih semua masih bergabung. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke detik terakhir acara kita pada malam hari ini, yaitu di acara Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah tahun 2021 ini. Saya dan Mbak Lala, pembawa acara, pasti banyak salah hilapnya. Mungkin salah kata kami, tingkah laku kami yang tercover di layar ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama, foto bersama. Oh iya. Baik, Mbak Farah, foto bersama Mbak Farah. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Tafsir atas kerawuhannya. Sama-sama. Sama-sama. Pak Tafsir mohon di tempat semoga sehat. Foto bersama. Amin.
Ini Nampaknya kita anu Bu Lili sekali waktu harus pertemuan tatap muka ini. Perlu, sangat perlu. Harus Bisa Pak Tafsir offline. menawi sampun reda. Ya, dijadwalkan pertemuan tatap muka. Wah, Mantap. Di PWM apa di Solo? Di Solo apa Solo di nggih, PWM, Pak? Bapak? Di Solo di Enggak dapur Solonya ini. di Solo Pak Agus. di Solo Di di dapur Solo siap. di Solo di dapur Solo Solo ada, ya. Solo. Dapur Iya. Dapur Solo. Solo ya. Cuma Dapur 2 Solo. jam kok dari Semarang ke Solo. Boleh. Kapan? Monggo. Siap, Pak. Oke, siap. Nanti kita bahas di grup ya, Bapak Ibu. Prof Safrudin, nggih. Siap. Pak Teguh, Semua siap. yang hadir di Zoom meeting ini harus hadir ya. Wajib. Iya, siap. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya, sudah dinyalakan semua videonya. Ya. Dengan posisinya presisi ada di tengah. Oke, Oh, saya iya. akan ambil 2 kali. Yang pertama biasa dulu, 1, 2, senyum. Oke, sip, disimpan dulu. Berikutnya mohon bergaya. Oke, sudah bergaya. 1, Husnul kok enggak kelihatan. sip. Ya. Yes, oke, terima kasih. Oh, sudah. Terima kasih. Nggak Ya, kerasa, sudah. Mbak Wara. Terima kasih semuanya Pak Tafsir, Ingin Sama-sama, Pak Gembira. Teguh, Sangat. Bu Seni, Dadah Pak semua. Sofya Safudin, Matur Matur nuwun, suwun. Sampai Pak. ketemu darat. Matur nuwun, Dan Gue dan saya. Masih Mbak. Jangan lupa protokol kesehatan, nggih. Bu Farah. Oke, siap. Oh, saya sudah protokol kesehatan selalu memakai Ya, masker. ini saya sendiri, jadi Tapi tidak pakai jaga masker. jarak, ini dempel terus. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.